ya, itu mereka mengatakan mereka berikhtiar ya untuk menghadirkan calon lain gitu ya. Tapi dari semua ikhtiar yang mereka lakukan itu mereka menyimpulkan mereka menginginkan abstain. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Udah kalah, mainnya jelek. PKS buka opsi kampanye golput di Solo. Ditulis oleh Sardi dari Sibor.com. Seperti kita ketahui, PKS kalah telak di Pilkada Solo. Belum mulai saja sudah kalah duluan. Ini akibat PKS tak punya cukup kursi di DPRD untuk bertarung sendirian melawan Gibran. Meski belum final, PKS ternyata mempertimbangkan opsi untuk kampanye golput. Untuk pilihan 9 Desember kita masih belum menentukan, itu akan masih 3 bulan, masih kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput, kata Ketua DPD PKS Solo, Abdul Gofar. Menurut Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan golput atau tidak menggunakan pilihan adalah sikap politik setiap individu. Budi menyebut berkampanye golput pun tidak bisa dipidanakan selama ini tidak melanggar beberapa ketentuan. Pada dasarnya, golput itu sikap politik. Ada negara yang memang diwajibkan memilih, tapi kalau di Indonesia kan hak, kata Budi. Tapi saya rasa golput itu pelanggaran loh ya. Tapi lihat nanti deh, bukan itu yang menjadi fokus bahasan di artikel ini. Inilah yang saya sebut dengan kalah sebelum berperang. Memang sudah kalah sih ya, tapi cara menanggapi kekalahan itu yang membuat PKS sangat kekanak-kanakan. Kalau memang abstain di pilkada, silahkan. Tapi mengajak orang lain golput ini namanya memberikan contoh pendidikan demokrasi yang buruk kepada masyarakat. Ini ajaran yang mengerikan. Udah jualan gak laku, malah minta seorang lain tidak beli jualan milik orang lain. Namanya mungkin iri atau dengki. PKS memang begitu sih. Tidak gentleman menanggapi kekalahan. Malah saya merasa mungkin mayoritas saya setuju kalau partai ini absen saja di seluruh pilkada di Indonesia. Jauh lebih baik lagi absen di Pilpres 2024. Bubarkan diri saja ketimbang bersikap memalukan seperti ini. Coba lihat pilkada Solo diikuti dengan pasangan calon, bukan calon tunggal. PKS bisa mendukung pasangan calon independen kalau tidak mau melihat Gibran menang. Kenapa PKS tidak mau? Nah, mungkin alasannya PKS tak dapat keuntungan apapun secara politik dari pasangan independen ini. Maunya PKS mengusung sendiri calonnya, tapi apa daya kekuatannya tidak cukup. Untuk apa dukung sesuatu yang tidak ada untungnya, betul atau tidak? Parpol yang mikirin golput apalagi buka opsi kampanye golput bukanlah partai yang layak dicontoh, meski PKS pun dari dulu tidak layak dicontoh. Hehehe, sekarang ini ada yang namanya dana bantuan untuk parpol. Dana ini bertujuan untuk menjaga kemandirian parpol agar tetap mengutamakan misi memperjuangkan kepentingan anggota atau partai, bukan mengutamakan kepentingan para penyumbang. Selain itu, juga untuk mengurangi potensi korupsi di kalangan kader-kader parpol yang duduk di legislatif maupun eksekutif karena keterbatasan mencari dana untuk menggerakkan parpol. Intinya adalah agar ada pendidikan politik dan demokrasi yang baik dengan mencegah korupsi, main belakang, suap ataupun tindakan tidak etis lainnya yang merusak iklim demokrasi. Kalau PKS mainnya jelek begini, ya rasanya ngapain juga bentuk parpol model begini. Baru kali ini, semoga saya tidak salah, saya melihat ada partai yang mau kampanye mengajak masyarakat golput. Ini partai stres banget kayaknya, hingga tak tahu lagi harus berbuat apa. Kalah tapi tidak terima kekalahan. Mirip kayak kelompok pendukung Prabowo dulu. Kalah tapi masih berhalusinasi meraih kemenangan dan masih syukur pula. Masih banyak pilkada di daerah lain yang bisa diikuti. Ngapain juga ngambek kayak beginian, menggelikan. Kalau nanti benar dilakukan, maka berkampanye agar masyarakat golput sama dengan ajakan agar tidak memilih kontestan pilkada. Bukankah ini sama saja mengajak orang untuk tidak mengikuti pilkada? Dan yang paling lucu adalah itu dilakukan oleh parpol yang kurang berlandasan agama. Menggelikan kuadrat deh. Bagus bubarkan diri, ketimbang isi dan kulit beda jauh. Dan perlu PKS ketahui, mau golput atau malah kampanyenya golput, tetap saja tidak akan mengubah nasib. Pilkada tetap akan dilaksanakan, pemenang pilkada Solo tetap akan diraih oleh Gibran atau lawannya. Yang pasti, PKS tetap tidak dapat apapun. PKS tetap kalah. Mengulangi nasib tragisnya seperti di DKI, tak dapat kursi wakil gubernur. Bagaimana menurut Anda?